Oke, kita awali pembahasan materi kita dengan membahas materi bab 1, yaitu pendahuluan etika bisnis. Yang pertama adalah definisi dari etika bisnis. Etika adalah cabang kelompok ilmu filsafat yang menggunakan refleksi serta metode pada tugas manusia dalam upaya untuk menggali nilai-nilai moral atau menerjemahkan berbagai nilai-nilai tersebut ke dalam norma-norma dan menerapkannya pada situasi yang konkret. Sedangkan bisnis, jika kita lihat dari sudut pandang ilmu ekonomi, itu merupakan suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya dengan tujuan untuk memperoleh laba. Nah, berdasarkan pengertian tersebut, dapat kita simpulkan bahwa etika bisnis itu adalah sebuah ilmu yang menjelaskan cara mengelola suatu proses jual beli barang atau jasa dengan berlandaskan pada nilai-nilai moral serta norma guna menciptakan lingkungan bisnis yang sehat serta memperoleh laba yang optimal. Kemudian kita lanjut ke perkembangan dari etika bisnis. Yang menyebabkan munculnya etika bisnis itu adalah bergesernya paradigma bisnis dari yang semula hanya berorientasi pada keuntungan semata atau profit oriented menjadi bisnis beretika. Kemudian selanjutnya yang kedua itu adalah perkembangan etika bisnis memicu lahirnya etika-etika bisnis profesi yang terlibat di dalam bisnis. Dalam materi etika bisnis, kita juga mempelajari bagaimana perilaku tidak etis dalam suatu perusahaan. Nah, perilaku tidak etis itu adalah perilaku yang menurut keyakinan seseorang dan norma-norma sosial dianggap sebagai tindakan yang dianggap salah atau buruk. Contoh dari perilaku tidak etis itu misalnya penyalahgunaan kekuasaan, penyalahgunaan posisi, penyalahgunaan sumber daya organisasi, dan perilaku yang tidak berbuat apa-apa sama sekali. Nah, terjadinya perilaku tidak etis tersebut itu menjadi kelemahan internal dari perusahaan sehingga akan menimbulkan terjadinya kecurangan di dalam bisnis dan berujung pada kerugian perusahaan. Oke, selanjutnya kita beralih ke materi bab 2, yaitu terkait teori-teori dalam etika bisnis. Dalam etika bisnis sendiri, kita akan mengetahui 4 teori. Yang pertama itu teori utilitarianisme yang merupakan paham dalam filsafat moral yang menekankan manfaat atau kegunaan dalam menilai suatu tindakan sebagai prinsip moral yang paling dasar untuk menentukan bahwa suatu perilaku baik jika bisa memberikan manfaat kepada sebagian besar konsumen atau masyarakat. Kemudian teori selanjutnya itu adalah teori deontologi yang menekankan pada konsep sesuatu yang baik berakar dari keberhasilan manusia dalam mengerjakan tugas atau kewajibannya. Kemudian teori yang ketiga itu adalah teori hak yang menjelaskan terkait suatu yang pantas dan harus didapatkan oleh seorang individu, sehingga jika dilihat dari segi bisnis, segala keputusan yang diambil perusahaan itu tidak boleh melanggar hak seseorang. Kemudian teori yang keempat dalam etika bisnis itu adalah teori keutamaan. Keutamaan itu bisa dikatakan sebagai disposisi atau kecenderungan watak yang telah diperoleh oleh seseorang dan memungkinkan orang tersebut untuk bertingkah laku baik secara moral. Oke, kemudian kita move ke materi yang ketiga, yaitu perilaku etis dan tidak etis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini terdapat beberapa submateri. Yang pertama adalah terkait nilai etika. Nilai etika itu merupakan keyakinan dan pemikiran yang dipelajari dan dihayati yang merupakan warisan dari sejak usia dini yang kita dapatkan dari orang tua dan lingkungan sekitar. Nah, kemudian submateri yang kedua adalah terkait hak dan kewajiban sebagai individu. Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir, sedangkan kewajiban itu adalah segala sesuatu yang dianggap sebagai suatu keharusan untuk dilaksanakan oleh masing-masing individu. Hak dan kewajiban itu merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan. Seorang individu hanya bisa memperoleh hak ketika sudah mengerjakan kewajibannya. Kemudian submateri yang ketiga itu adalah peduli dan menghargai orang lain. Peduli adalah sebuah nilai dasar dan sikap memperhatikan serta bertindak proaktif terhadap kondisi atau keadaan di sekitar. Kemudian menghargai orang lain itu merupakan sikap peduli dan beradab terhadap diri sendiri ataupun orang lain dan lingkungan sekitar. Nah, selanjutnya submateri yang
yang keempat adalah toleransi, empati, dan sikap positif. Yang pertama, toleransi. Toleransi adalah suatu sikap saling menghormati dan menghargai antar kelompok atau antar individu dalam masyarakat. Kemudian empati merupakan kemampuan untuk membayangkan apa yang mungkin dirasakan atau dipikirkan oleh orang lain dan juga kemampuan untuk merasakan kemampuan orang lain. Kemudian yang terakhir, sikap positif adalah kondisi pikiran yang memungkinkan untuk membayangkan dan mengharapkan hal-hal yang baik terjadi. Dan selanjutnya, perilaku tidak etis di dunia kerja. Perilaku tidak etis adalah perilaku yang menyimpang dari tugas pokok atau tujuan utama yang telah disepakati. Adapun indikator-indikator dari perilaku tidak etis, yang pertama adalah perilaku yang menyalahgunakan kedudukan atau posisi yang disebut dengan abuse position. Kemudian selanjutnya itu adalah perilaku menyalahgunaan kekuasaan atau abuse power. Kemudian selanjutnya itu adalah perilaku yang menyalahgunakan sumber daya organisasi atau abuse resources. Dan yang terakhir itu adalah perilaku yang tidak berbuat apa-apa atau no action. Oke, selanjutnya kita lanjut ke bab 4 yang akan menjelaskan terkait arah bisnis dan tujuan penerapan etika dalam aspek bisnis, norma, dan hukum. Kita mulai dulu dengan histori bisnis dan perubahan etika bisnis. Histori bisnis itu diawali dengan munculnya peradaban manusia, yang mana pada masa ini manusia itu hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhannya sendiri dan akan berburu jika merasa lapar. Kemudian dilanjutkan dengan era pertukaran barang atau barter. Pada masa ini manusia itu mulai menyadari bahwa kebutuhannya tidak dapat dipenuhi oleh dirinya sendiri dan mulai melakukan transaksi tukar-menukar. Namun dalam proses tersebut terdapat kesulitan di mana nilai barang yang ditukar itu sering tidak sepadan. Nah, selanjutnya ada era munculnya uang yang membuat proses transaksi menjadi lebih efisien. Dilanjutkan dengan era perdagangan dan pelayanan. Pada masa ini, proses transaksi tidak hanya terjadi di satu wilayah saja, atau yang sekarang kita kenal dengan sebutan bisnis internasional. Kemudian dilanjutkan dengan era revolusi industri yang terjadi periode tahun 1750 sampai 1850. Di masa ini terjadi perubahan secara besar-besaran terhadap sistem perekonomian. Lalu dilanjutkan dengan era setelah Perang Dunia Kedua dan era bisnis digital yang masih berlangsung sampai saat ini. Materi yang kedua itu adalah terkait tujuan misi dari etika. Tujuan dari etika profesi itu adalah untuk memahami nilai moral yang seharusnya menjadi pedoman profesi tertentu, kemudian juga untuk menyelesaikan masalah moral dalam suatu profesi, dan yang terakhir adalah untuk membenarkan penilaian moral tentang profesi. Etika bisnis internasional merupakan hal yang mencakup prinsip-prinsip dalam dunia perdagangan internasional yang mengatur tata cara tindakan seluruh anggota organisasi yang terlibat bisnis antar negara yang nantinya dapat menghindari terjadinya kemungkinan-kemungkinan buruk bagi negara yang melakukan bisnis internasional. Dalam etika bisnis internasional sendiri, kita mengenal adanya whistleblowing, yang mana whistleblowing ini adalah tindakan seorang pekerja yang memutuskan untuk melapor kepada media, kekuasaan internal atau eksternal tentang hal-hal ilegal dan tidak etis yang terjadi di lingkungan kerja. Dalam perilaku etika sendiri, itu terdapat beberapa sumber yang mendasari terbentuknya nilai dalam perilaku etika. Yang pertama itu adalah agama. Sumber-sumber dari nilai dalam perilaku etika itu diatur dalam setiap agama. Kemudian yang selanjutnya adalah etika bersumber dari filosofi, yang mana sumber nilai perilaku etika secara filosofi itu berkembang dari hasil pemikiran manusia. Yang ketiga, etika bersumber dari budaya. Sumber nilai perilaku etika dari budaya dapat kita amati pada beberapa perusahaan yang memiliki budaya kerja berbeda-beda, sehingga akan memunculkan kebiasaan yang dipercaya menjadi sebuah acuan perilaku beretika. Etika bersumber dari hukum. Nah, nilai perilaku etika yang bersumber dari hukum itu menentukan ekspektasi etika yang diharapkan dalam komunitas dan mencoba mengatur serta mendorong berbagai perbaikan masalah yang dipandang tidak baik dalam suatu komunitas.